Kami persilakan untuk peserta ketiga, Rian Sulistyo, dengan judul esainya Mewujudkan Kawasan Desa Bebas Korupsi Bersama Sahabat KPK. Kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih panitia telah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat dan suara saya terdengar jelas? Ya, sudah. Ulang ya. Sebentar, mohon izin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dalam salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi yang hari cerah ini, semoga kita dalam senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Bapak, Ibu, dan juga yang kami hormati, yang saya hormati, serta rekan-rekan kompetisi yang berbahagia, serta panitia yang hebat, dan terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rian Sulistyo dari Kabupaten Purbalingga. Mohon izin, saya akan sedikit membagikan PPT atau hasil karya esai saya yang berjudul Mewujudkan Kawasan Desa Bebas Korupsi Bersama Sahabat KPK. Ya, saya mau dari pendahuluan. Ada 3 poin, bahwasannya desa merupakan satuan pemerintahan terbawah sekaligus terdepan dalam struktur pemerintahan NKRI. Artinya mempunyai tata pemerintahan yang lebih tua dan bisa menjadi ujung tombak. Implikasi lahirnya, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bukan lagi sebagai objek pembangunan, tetapi menjadi subjek utama pembangunan. Hal ini pun juga direspon oleh pemerintah dalam pemerintah pusat dalam menggelontorkan dana desa pada tahun 2016 sampai 2019. Adapun data saya sajikan berikut penyaluran dana desanya, dan kebijakan dana desa ini ternyata bukan hanya yang pertama kali di Indonesia, tapi pertama dan terbesar di dunia. Mohon sekiranya dapat dilihat pada tahun 2015 alokasinya 20,67 triliun, tetapi penyerapannya hanya 82,72%. Tapi hal ini tidak menyurutkan patah semangat dari pemerintah dan justru akan menambahkan 2 kali lipat, terbukti pada tahun 2016 yaitu 46,98%, dan tahun-tahun berikutnya juga bertambah. Permasalahan yang saya angkat adalah terkait dengan prinsip dan ataupun asas pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan yang lebih teknis, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di sana kita akan temukan ada asas-asas yang penting, yaitu mulai dari transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemudian rumusan masalah yang ataupun yang secara tersirat yang saya sampaikan, jika asas pengelolaan keuangan desa kurang ditaati, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dugaan korupsi. Nah, kemudian bagaimana aspek pengawasannya? Pembahasan yang saya sajikan ada 2. Yang pertama pembahasan umum, saya mulai dari pengelolaan keuangan desa. Bahwasanya pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahapan prosedur inilah yang harus dilewati, serta saya mengambil dari jurnal Pak Muryanto, bahwasannya menyebutkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyelewengan pengelolaan keuangan desa. Yang pertama dan utama adalah pelibatan masyarakat yang kurang dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Kemudian dapat kedua yaitu terkait kompetensi kepala desa, kemudian ketiga tidak optimalnya peran lembaga desa, kemudian keempat penyakit biaya politik yang tinggi akibat kompetitif karena pemilihan desa KPDes. Dan saya juga memperkuat dengan data dari ICW pada tahun 2020. Di sana tercatat ada 298 kasus korupsi dana desa sepanjang tahun 2015 sampai 2019. Ada patah mengatakan bahwasannya ada gula ada semut, yang pada intinya adalah jika semakin besar dana yang dikelola bila tak diimbangi dengan kemampuan manajerial yang baik dan pengawasan yang ketat, maka akan mudah terjadi penyelewengan dan korupsi. Dan pada aspek pengawasan inilah ada 3 potensi persoalan. Yang pertama itu efektivitas inspektorat daerah atau inspekda dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa masih rendah. Dan kedua, saluran pengaduan masyarakat ini tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah. Dan yang ketiga, ruang lingkup evaluasi dan pengawasan dilakukan oleh camat ini belum jelas dan tegas. Kemudian pembahasan yang saya kerucutkan adalah
terkait perbaikan ataupun lebih kepada penguatan sistem pengawasan keuangan desa. Dalam hukum administrasi, pengawasan itu memegang peran penting. Artinya dalam hal ini peran pengawasan adalah sebagai sarana pencegahan tindak pidana korupsi. Kemudian oleh karenanya hukum administrasi di sini adalah merupakan ujung tombak dalam rangkaian kegiatan pemberantasan tipikor. Pengawasan terhadap keuangan desa secara internal perjalanannya ya selama ini yang sedikit saya tahu itu berjenjang oleh pemerintah kabupaten, mulai dari pemberdayaan pengawasan internal, ya, mulai dari BPD, camat, sekda, dan dinas terkait. Kemudian bagaimana pengawasan keuangan desa di wilayah Kabupaten Batang? Saya menemukan beberapa norma ataupun ketentuan dalam pasal 78 ayat 2 Pergub atau Peraturan Bupati Batang nomor 46 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Di sana nampaknya itu masih didominasi secara internal, dalam artian masih dalam garis batas atas lingkungan eksekutif, karena dinyatakan secara eksplisit yaitu ada perangkat daerah yang bidang pemerintahan desa dan camat. Kemudian saya tegaskan di sini yang perlu di-highlight atau digarisbawahi, dan ini juga menjadi postulat atau pemikiran dasar saya, padahal pengawasan secara eksternal itu nampaknya lebih efektif daripada internal. Karena bagaimana juga patut diduga, pengawasan secara internal dapat terjadi persekongkolan antar lembaga yang mengawasi dan diawasi. Nah, kemudian urgensitas kehadiran KPK di sinilah dan peran serta masyarakat dalam program kawasan desa bebas korupsi bersama sahabat KPK. Yang pertama terkait alur pemikiran, ada dua hal. Kalau kita dari ambil sisi perspektif hubungan pemerintahan desa dan supra desa atau tingkat di atasnya, maka pengawasan secara internal tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang kedua, sementara ada ditinjau dari perspektif BPD atau kelembagaan, dalam hal ini BPD dan lembaga pengawasan lainnya, maka akan nampak terlihat bahwa berapa pentingnya ruang partisipasi masyarakat. Kemudian di sana saya temukan juga celah hukum di dalam pasal 91 Undang-Undang Desa. Di sana kata-kata dapat, yang artinya inilah dapat menjadi pintu gerbang bagi masing-masing desa untuk mengikut sertakan atau tidak dalam menjalin kerjasama dengan KPK. Karena begini juga kata dapat adalah sifat diskresioner yang berarti kebebasan mengambil keputusan sendiri. Kemudian produk hukum yang sekiranya tepat adalah perjanjian bersama. Saya temukan ketentuan norma tersebut di dalam pasal 5 ayat 3 Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa bahwa pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga, dalam ini ada KPK, diatur dengan perjanjian kerjasama melalui kesepakatan musyawarah desa. Kemudian bagaimana posisi KPK? Itu di dalam tahap perencanaan, karena perencanaan adalah setengah dari proses, dan saya kira perencanaan adalah awal yang baik, tidak penting, dan saya akan menuntun jalan kemudahan ke depannya. Ya, kemudian KPK tadi pihak ketiga, dan dari mekanisme ataupun prosedur yang ada, pengawasan internal ini tetaplah berjalan sebagaimana mestinya. Saya justru menemukan ada tantangan tersendiri dalam mekanisme ini. Ketika KPK masuk, di sana, mohon izin ya. Waktunya habis. Oh ya, sebentar lagi ya selesai. Di sana tantangan yang saya adalah KPK tetap masuk dalam tidak hanya mengubah signifikansi, di sana justru akan ada tantangan internal, political will, dan eksternal, yaitu SDM KPK dan stimulus dari peran camat. Ya, terakhir ini desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efisien jika patuh terhadap asas dan prinsip. Kemudian faktor penyebabnya adalah sistem pengawasan. Kemudian hadirnya KPK masuk desa merupakan satu alternatif upaya pencegahan korupsi, penguatan berbagai sistem pengawasan, dan terobosan baru. Dan akhir kata, mari ciptakan negeri kesabaran, provinsi ketekunan, kabupaten kerja keras, kecamatan mandiri, dan desa berwakil kita sendiri. Bersama wujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, disiplin, dan tertib anggaran, Indonesia bebas korupsi, muda, merdesa. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rian. Kami berikan kesempatan kepada Ibu Amalia untuk bisa mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan. Iya, baik, terima kasih. Mas Rian. Ya. Mas Rian, di esainya Mas Rian, bagaimana mewujudkan kawasan desa bebas korupsi bersama KPK, kalau tidak salah tadi coba dijelaskan peran KPK ada dua ya. Peran KPK dalam konsep sahabat KPK ini pada tahapan perencanaan dan pada tahap pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
Saya ingin tahu lebih dalam bagaimana konsepnya. Kayaknya kalau yang tadi dijelaskan itu baru tahapan pengawasan. Lalu bagaimana sebenarnya peran KPK yang diharapkan dalam peran nanti ketika melakukan perencanaan pengelolaan keuangan desa? Secara konkret bagaimana sih kemudian sahabat KPK ini bergerak seperti itu? Karena apapun di dalam, kembali ya, karena kita basicnya adalah regulasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, kaitan dengan penyusunan perencanaan penganggaran baik di level desa maupun sampai kemudian di pemerintah pusat, semua sudah ada mekanisme pedomannya, dan siapapun yang akan ikut bergerak di situ sudah ada ininya, sudah ada sistemnya seperti itu. Lalu kira-kira bagaimana peran KPK dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa? Mohon dijelaskan ya Mas Rian. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Secara konkret dalam secara teknis penerapannya dalam terutama perencanaan ini, itu KPK itu langsung terjun ke lapangan. Artinya membersamai dengan dengan masyarakat. Karena di satu sisi kita nampaknya bersama mempunyai tantangan tersendiri, yaitu partisipasi masyarakat yang kurang, sehingga disinilah KPK atas dasar punya kepercayaan publik yang cukup baik, sehingga dapat diasumsikan, dan saya pikir akan menjadi hal yang baik ketika langsung terjun ke lapangan dan bersama masyarakat. Tapi tantangan tersendiri adalah satu dari kadesnya di pemerintah desa hal ini, terutama ya kades, meskipun nanti ada tetap musdes dari dengan BPD, tapi pada intinya kades selaku pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat desa, dan seolah-olah dia menjadi otoritas tertingginya, sehingga dia yang memiliki political will yang tertinggi. Artinya dia dapat atau tidak dapat, dalam arti bisa memilih atau tidak memilih, setuju atau setuju untuk KPK masuk ke desanya. Satu itu tantangannya, political will-nya. Dan kedua, justru juga ada tantangan, yaitu SDM dari KPK. Sebenarnya kita ketahui bahwa KPK juga memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia, begitu. Dan mohon izin terkait menambahkan juga teknis penerapannya tadi juga, saya pikir peran camat di sini selaku satu pemerintahan yang satu tingkat lebih tinggi dan sangat terdekat dengan desa, memiliki peran yang cukup strategis. Karena di dalam pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau dalam pemerintahan daerah ini, itu mempunyai di dalam pasalnya disebutkan bahwa dia mempunyai wewenang untuk membina dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan desa. Artinya camat di sinilah sekiranya dapat menjadi stimulus dan mengkoordinasi masing-masing kepala desa dalam lingkup kecamatannya untuk saling berembuk dan cari jalan terbaiknya bagaimana, dan mendorong untuk mencegahan, meminimalisir adanya korupsi. Karena bagaimanapun juga korupsi ini kan kejahatan yang luar biasa, sehingga harus diselesaikan atau dicarikan solusi yang juga sangat luar biasa. Sekiranya begitu, Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Ya, izin menambahkan dulu nggih Mas G. Saya sebenarnya masih belum bisa menangkap nih konkretnya ketika KPK, sahabat KPK duduk bersama dengan masyarakat dalam perencanaan penyusunan anggaran pendapatan desa. Apakah kemudian teman-teman KPK ini ikut musrenbangdes begitu? Atau Ya, bagaimana konsepnya seperti itu? Kemudian yang kedua, nyata bahwa memang pelaksanaan untuk pemberantasan korupsi itu memang menjadi kewajiban bersama. Tadi kalau tidak salah Mas Rian ngendikan bahwa untuk pihak eksternal biasanya lebih efektif ya daripada pihak internal. Tetapi tadi disampaikan sendiri oleh Mas Rian bahwa di sini juga ternyata butuh peran dari internal, misalnya pengawasan oleh camat. Sehingga hemat saya sebenarnya baik peran internal maupun eksternal ini seharusnya kita lakukan secara komprehensif bersama-sama, bergandengan tangan begitu. Sehingga ini nanti bisa lebih efektif pelaksanaannya kalau kemudian dilakukan bersama-sama. Jadi dalam ISA ini sebenarnya bagaimana kita bisa mengkomprehensifkan peran dua ini dari internal pemerintah maupun dari eksternal dalam hal ini seperti KPK untuk bisa bersinergi bersama-sama dalam rangka upaya pemberantasan korupsi khususnya dana desa. Mungkin itu Mas Dian, monggo ditanggapi. Ya, mohon izin juga Bu. Saya kira gagasan atau dalam ISA ini adalah gagasan, berupa gagasan atau konseptual ya. Saya belum terlalu memikirkan terkait dengan teknis pelaksanaannya, tapi memang juga saya
kira lebih tepatnya adalah memang musrebangdes. Karena kalau lebih kepada hal lingkup masing-masing musyawarah yang ada di tingkat RT, kemudian naik ke RW dan sebagainya, kadus dan sebagainya itu saya kira itu sangat terlalu teknis, sehingga KPK cukup di dalam hal musrebangdes, dan hadirnya KPK ini menjadi semangat dan energi baru bersama dengan masyarakat. Dan isi saya juga tidak terlalu teknis, hanya sebatas gagasan dan konseptual. Kemudian yang kedua, saya juga tegaskan tadi terkait internal memang tetap berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan prosedur atau mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Yang kedua ini justru pengawasan yang eksternal lah yang perlu diperkuat, begitu Ibu. Dan terima kasih banyak atas masukannya. Internal dan eksternal tetaplah harus kita upayakan. Begitu Ibu. Ya, siap Mas Rian. Terima kasih. Kami kembalikan panitia. Terima kasih untuk pertanyaan dan tanggapannya dari Mas Rian. Kami lanjutkan untuk juri kedua, Bapak Retno, silakan. Terima kasih. Mas Rian. Ya Ibu, ya Pak. Mohon maaf Pak, suaranya agak terputus-putus Pak. Mana Mas Rian? Asalnya dari mana? Kabupaten mana begitu? Saya dari Purbalingga Pak. Purbalingga, oke. Terus background pendidikannya apa Mas? Hukum, ekonomi? Saya hukum Pak. Hukum, ya. Oke. Tadi di awal pernyataan yang Mas Rian sampaikan, baik di tertulis maupun di paparan, ini menyampaikan bahwa salah satu kelemahan dari kenapa terjadi banyak penyimpangan tentang keuangan desa karena minimnya perencanaan, proses perencanaannya tidak ada pelibatan. Saya nanti mohon penjelasannya. Jadi kan begini, kalau saya ingat saya sih desa ini, masyarakat desa ini justru sudah mengenal lebih lama tentang bagaimana dia dalam proses perencanaan. Ingat tentang musrebangdes ya, yang sudah puluhan tahun dilaksanakan sejak zaman pemerintahan Pak Harto itu sudah ada itu, ya artinya sudah puluhan tahun. Sedangkan mekanisme pengawasan memang baru hari ini muncul ketika ada dana desa. Ya, itu yang pertama. Nanti saya mohon coba ada penjelasan yang konkret ya, yang melatar belakangi bahwa minim perencanaan ini sehingga mengakibatkan mereka itu banyak menyimpang dalam penggunaan keuangan desa. Terus yang kedua, menurut kami kan ada dua konsep yang berbeda ya dalam manajemen itu. Satu terkait dengan perencanaan, yang kedua dengan pengawasan. Ya, kalau kita bicara manajemen kan beda itu. Kemudian kalau di makalah ini, Mas Rian ini banyak mencampur adukan antara keduanya. Salah satunya misalnya KPK dilibatkan dalam proses perencanaan. Apa tidak terlalu konseptual ini? Karena kan tugas KPK kan tidak di situ. Dia akan melakukan pengawasan terkait dengan supaya uang negara ini dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Nanti saya mohon penjelasan itu. Karena ini kan sangat tidak mungkin dilakukan. Terus yang kedua, kalau itu dilakukan, kita harus ingat KPK ini kan lembaga dibentuk ketika ada dua lembaga penegak hukum lain ini belum berfungsi dengan baik, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Tapi ketika kemudian kepolisian dan kejaksaan sudah bisa memberikan fungsi yang baik dalam menegakkan hukum, kan KPK ini kan tidak begitu berperan di sana. Tapi kemudian kalau dalam konsep ini KPK diperkan dari awal, ini apa nanti tidak menimbulkan masalah di lapangan. Itu dua hal dulu Mas Rian disampaikan. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pada intinya mengenai latar belakang pada minimnya perencanaan ya Pak. Saya kira terkait dengan perencanaan, saya di sini hanya sebatas membahas terkait dengan pentingnya perencanaan Bapak. Dalam artian saya berasumsi dan berpikir perencanaan itu setengah dari proses Pak. Dan ini hal yang saya kira penting. Karena dalam perencanaan, kalau kita perencanaan baik itu akan menuntun jalan ke depan itu lebih mudah begitu Pak. Dan dalam hal prakteknya pun saya kira tidak terlalu begitu mendalami Pak. Ya. Kemudian terkait yang kedua, terkait dalam mencampur adukan perencanaan dan pengawasan, saya berangkat dari bahasanya KPK itu kan
salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kita ketahui bersama bahwasanya pemberantasan tindak pidana korupsi itu ada dua, yaitu pencegahan dan penanggulangan. Nah, sisi pencegahan inilah yang saya mencoba untuk diperkuat dengan adanya masuk ke dalam sistem perencanaan di desa, gitu Bapak. Dan ini pun tidak terlalu dalam artian seolah-olah menakuti dari Pemdes ya Pak, Bapak Ibu. Hanya sebatas mencoba untuk perencanaan agar baik, gitu Pak. Yang terkait dengan penanggulangannya, saya kira memang tetap berjalan pada koridor supaya mestinya memang justru KPK lebih kepada aspek penanggulangan atau represif gitu Pak. Dan sekaligus izin agak melebar juga, inilah mengapa alasan saya tidak menggunakan lembaga atau ombudsman maupun kejaksaan, karena kejaksaan itu lebih umum saya kira dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, kemudian juga kurang familiar atau dalam arti kurang dekat dengan masyarakat. Kemudian sementara kalau ombudsman itu lebih kepada hal-hal maladministrasi atau yang pada mengarah pada intinya adalah penyalahgunaan wewenang. Sekiranya begitu Pak yang dapat saya sampaikan. Sedikit aja, Ada yang mau ditambahkan, Pak Retno, silakan. Ya, saya komentar yang terakhir ya tadi terkait dengan peran KPK. Saya kira tidak terlalu berlebihan, cuma kita jangan sampai sebagai kaum intelektual memberikan pemahaman yang keliru ya. Jadi ada ombudsman, kemudian ada KPK, dan di sana ada kejaksaan, ada pengadilan, mungkin ada kepolisian. Masing-masing punya peran fungsi yang berbeda ya terkait dengan penegakan hukum. Jadi tolong Mas Dian jangan sampai keliru dalam menafsirkan ini. Nanti orang beranggapan bahwa KPK menjadi segalanya, bukan seperti itu ya. Jadi kalau dalam filosofinya kita harus ingat ya, KPK dibentuk karena dua lembaga yang lain kurang berfungsi dengan maksimal. Tapi ketika dua lembaga ini berfungsi dengan baik, tentu KPK tetap ada tapi peranannya berbeda. Ya, ini yang harus kita lupakan. Kemudian jangan kemudian kita mengesampingkan ombudsman. Ombudsman itu juga penting karena lembaga ini terkait dengan administrasi tata usaha negara, ya. Di situ menyangkut dengan berbagai kebijakan pejabat publik ya yang dilakukan ya. Kemudian tadi yang satunya kejaksaan ya. Kejaksaan Pak. Ya, kejaksaan itu bukan menangani pidana umum ya. Kejaksaan itu kan juga kaitannya dengan penegakan hukum secara umum. Anda tahu bahwa selama ini juga ada kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan Kemendagri ya terkait dengan pendampingan pengelolaan keuangan dana desa. Tujuannya apa? Supaya dari awal itu masyarakat desa, pemerintah desa tidak mencoba-coba untuk melakukan rekayasa terkait dengan penyimpangan. Artinya apa? Di situ sudah ada peran kejaksaan ya. Artinya secara administratif sudah dilakukan. Itu masukan aja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak, dan izin 1-2 menit untuk menambahkan juga Pak. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Semoga tulisan saya juga bermanfaat menjadi kebaikan kita bersama. Dan sedikit tambahan juga, bayangan saya Pak, saya kira di dalam perencanaan itulah nanti KPK juga hadir turut serta untuk mensosialisasikan tentang pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi Pak. Nah, disitulah sisi yang mungkin menjadi hal kita bersama, mati bersama. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih untuk Mas Rian, juga Pak Retno untuk masukan sarannya kepada Mas Rian. Kami persilahkan kepada Ibu Tias. Ya, Mas Rian, kalau tadi kita dengarkan bersama, kemudian ini sekilas kita baca juga isainya Mas Rian, ini sepertinya KPK ini menjadi kalau boleh saya katakan menjadi dewa ini ya, menjadi dewa di sini semuanya dari KPK. Bahkan sampai ke desa, tingkat desa itu di backup oleh KPK. Nah, menurut Mas Rian, apakah selama ini di luar konteks ini ya, apakah selama ini peran dari APH yang lain, peran pengawasan internal APH, apakah belum mencukupi untuk bisa membackup dalam sisi pengawasan, kemudian juga pada aspek perencanaan. Coba jawab dulu Mas Rian. Ya, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya.
mohon izin menjawab terkait dengan peran APH, terutama internal, dalam hal ini adalah apakah mencukupi? Saya pikir sudah mencukupi, Ibu. Saya di sini mencoba memberikan penguatan dan yang bersifat eksternal, Ibu. Dan mohon maaf juga bila mana di dalam isi saya terlalu menyinggung terkait dengan apa kalau internal itu patut diduga bisa jadi saya meskipun tidak tahu betul, tapi saya hanya menduga dan Ibu dan mohon untuk sekiranya diluruskan ketika orang tepat, Ibu gitu. Dan paling intinya APH internal saya sudah cukup, Ibu, sudah cukup baik dan saya bersifat menguatkan, Ibu. Dan dalam hal ini saya berpandangan bahwasannya perlu role model mungkin di dalam salah satu lingkup kecamatan sehingga menjadi semacam pilot project, Ibu, itu dalam satu kecamatan itu, dan ini pun juga mesti berjalan secara perlahan, step by step, Ibu, gitu. Masih ada waktu? Yes, masih Mungkin 1 menit ya, Mas Rian. Jadi perlu kita pahami, jadi kita punya peran sendiri-sendiri, ya, punya peran sendiri-sendiri. Kemudian kalau dalam isainya Mas Rian itu lebih mengedepankan KPK untuk bisa membackup pelaksanaan dana desa, itu sepertinya masih jauh nih. Kalau kita tahu KPK itu secara personal jumlahnya juga sangat sedikit, kemudian untuk bisa meng-backup seluruh Indonesia yang jumlahnya ribuan desa itu kan tidak akan mungkin, ya. Jadi ini konsepnya mungkin bagus, tapi kita mesti juga realistis dengan kondisi, realistis dengan keadaan. Kemudian yang regulasinya kita kan juga sudah mumpuni untuk tingkat desa itu, untuk pengawasannya cukup dengan pengawasan internal. Mungkin ini suatu terobosan untuk ada pengawasan eksternal dengan yang kerjasama dengan KPK. Mungkin itu panitia. Terima kasih, Mas Rian. mungkin mau ditanggapi dengan iya. Mohon izin menanggapi sedikit terkait membackup desa, Ibu. Saya kira tidak demikian, Ibu, karena dalam arti ini adalah KPK juga memiliki keterbatasan sumber daya manusia, begitu, Ibu. Dan ini saya sadari juga masa kekas inilah saya kira hanya sebagai alternatif terobosan, Ibu. Saya mencoba untuk menawarkan pada para pihak atau pejabat yang bersangkutan untuk sekiranya dapat menerapkan kebijakan ini, cukup. Terima kasih, Mas Rian. Kemudian untuk terima kasih untuk presentasinya, Mas Rian.